Oke, baik. Selamat malam semua. Saya buka ya perkuliahan malam kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita malam-malam hari kali ini materi kita hari ini itu ini yaitu membahas hari ini kita mata kuliahnya di Artificial Intelligence of for Business dan materi kita kali ini membahas aplikasi artificial intelligence dalam pemasaran dan penjualan. Ya, tak ambil nanti apa penerapannya di produk-produk fast moving consumer good. Oke, agenda perkuliahan kita hari ini yang pertama yaitu pendahuluan dan relevansi AI. Selanjutnya video pendukung AI dalam digital marketing. Selanjutnya, tantangan khas industri, contohnya industri dari consumer good dalam mengembangkan pemasarannya. Selanjutnya, studi kasus PT Citarasan Nusantara, itu apa? Perusahaan fiktif, misalnya perusahaan saya buat jadi contoh. Selanjutnya tiga pilar solusi AI di pemasaran. Selanjutnya kesimpulan dan sesi kita berdiskusi nanti. Oke, baik. Untuk ini videonya teknologi AI ternyata bisa dimanfaatkan untuk digital marketing. Kita lihat untuk videonya sebagai berikut.
Oke, itu tadi refleksi dari apa sebuah video dari YouTube tentang teknologi AI yang bisa dimanfaatkan di digital marketing. Oke, selanjutnya, mengapa artificial intelligence itu penting untuk sekelas perusahaan? Mungkin dari perusahaan Bapak Ibu atau yang saya ambil ini di industri fast moving consumer good, di mana industri fast cover fast consumer good itu beroperasi dalam skala masif yang bisa ikut dalam hal persaingan ketat dan mengatasi permasalahan seperti halnya margin tipis. Selanjutnya, AI bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk bertahan dan berkembang dengan memahami konsumen secara mendalam dan beroperasi secara efisien. Tantangannya yang pertama itu volume penjualan tinggi, di mana masalahnya itu jutaan transaksi terjadi setiap hari. Mustahil bagi kita manusia untuk menganalisis data ini secara manual untuk menemukan pola pembelian. Pola pembelian, memprediksi permintaan, atau mengelola inventaris secara efektif. Solusinya, AI itu bisa dapat digunakan untuk proses data transaksi secara real time untuk mengidentifikasi halnya tren, memprediksi permintaan atau yang disebut dengan demand forecasting, dan mengoptimalkan stok di setiap lokasi. Tantangan yang kedua, margin keuntungan tipis. Di mana masalahnya setiap inefisiensi kecil dalam rantai pasok, penetapan harga atau kampanye promosi dapat menggerus profitabilitas, keuntungan secara signifikan, di mana kesalahan penentuan harga dapat menyebabkan kerugian besar. Solusi dari AI itu, AI membantu mengoptimalkan harga secara dinamis, dynamic pricing, di mana merancang promosi yang paling efektif dan meningkatkan efisiensi logistik untuk memaksimalkan margin. Selanjutnya, tantangan yang ketiga itu persaingan yang sangat ketat. Masalahnya, banyak merek bersaing untuk ruang rak yang sama dan perhatian konsumen yang terbatas. Selanjutnya, loyalitas pelanggan sulit kita dapatkan dan dipertahankan. Kampanyenya secara pemasaran generik seringkali tidak efektif. Untuk solusi AI-nya, itu AI memungkinkan personalisasi pengalaman pelanggan dalam skala besar, yaitu memberikan penawaran yang relevan secara individual untuk membangun loyalitas dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu selera konsumen beragam, di mana masalahnya preferensi konsumen di Indonesia sangat bervariasi antara daerah, usia, dan budaya, di mana produk yang laku di satu kota mungkin tidak diminati di kota lain. Sulit untuk memahami nuansa lokal. Contoh halnya kemarin dari kita yang nomor 4 ini, mungkin dari Bapak Ibu yang kemarin ikut di PT Sido Muncul, kemarin dapat apa referensi bahwa mereka mengeluarkan produk-produk jamu itu harus mengenal dari karakter-karakter tiap orang di daerah tersebut. Contoh halnya kemarin ada dari produk PT Sido Muncul ingin mengirimkan produknya ke Jepang. Di mana di Jepang itu dalam hal jamu itu tidak mau seperti halnya jahe, tidak mau rasanya itu dicampur dengan rasa yang lain.
Biasanya dicampur dengan jahe dengan kunyit, jahe dengan kencur. Ingatnya kalau di Jepang itu jahe ya jahe saja tanpa yang lain. Jadi halnya kalau dari PT Sido muncul pengen ngirimkan produknya ke sana ya cukup satu bahan saja ke sana dari tidak di apa tambahkan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya kalau di Kudus kita sendiri dalam hal nuansa lokal kita dalam hal penyembelihan itu kita menghormati dengan tidak menyembelih sapi dulu. Sekarang ini digantilah dengan nyembelih kerbau dan akhirnya banyak beberapa kuliner-kuliner di Kudus menggunakan daging kerbau. Contohnya yang kriuk membuat kerupuk dari rambak kulit kerbau. Selanjutnya ada soto kerbau. Selanjutnya ada sate lilit kerbau yang mengenalkan identik dari kota Kudus tersebut. Jadi dengan solusi AI kita bisa dapat menganalisis data penjualan dan percakapan di media sosial. AI dapat mengidentifikasi preferensi lokal yang unik, memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk dan pemasaran untuk setiap segmen pasar. Selanjutnya, untuk studi kasusnya kita ambil di PT Cita Rasa Nusantara, di mana PT Cita Rasa Nusantara itu anggap sajalah sebuah perusahaan fast moving consumer good, consumer good fiktif yang menghadapi tantangan nyata dalam pemahaman yang beragam dari persaingan yang ketat. Permasalahan utamanya yang pertama dicari di survei itu ternyata kampanye pemasarannya satu untuk semua gagal. Selanjutnya penjualan stagnan karena kalah saing dengan produk dari pesaing kompetitor. Selanjutnya, nomor tiga itu lambat merespon tren dan keluhan di media sosial. Selanjutnya, dari permasalahan itu kita eh, menjabarkan berbagai solusi strategis, yaitu ada tiga pilar AI di pemasaran. Yang pertama, personalisasi. Personalisasi itu apa? Berbicara pada setiap individu. Individunya itu disebar untuk mendapatkan komentar-komentarnya. Selanjutnya, nomor dua itu AI powered CRM, di mana ini digunakan untuk membangun hubungan cerdas. Selanjutnya, setelah itu yang nomor tiga itu analis sentimen, di mana kita harus mendengar suara pasar itu bagaimana, responnya di pasar itu bagaimana menggunakan analis sentimen. Selanjutnya, pilar-pilarnya. Pilar yang pertama itu personalisasi skala besar, di mana strategi menyajikan konten, produk, dan penawaran yang relevan secara individual. AI memungkinkan ini dilakukan secara otomatis dan real time untuk jutaan konsumen. Secara aplikasi personalisasi, ini contoh halnya itu merekomendasi produk cerdas, di mana AI bisa digunakan untuk menganalisis riwayat pembelian untuk merekomendasikan produk yang paling mungkin diminati. Contoh halnya itu pelanggan di Surabaya yang sering membeli saus pedas. Jadi direkomendasikanlah dengan mie instan rasa sambal matah. Ya, ini seperti halnya produk-produk Indomie, Indomie Bangladesh di mana banyak dari
pelanggan itu suka dengan Indomie airnya sedikit atau yang disebut dengan nyemek. Akhirnya keluarlah varian Indomie rasa Bangladesh. Selanjutnya, promosi yang ditargetkan AE itu mengelompokkan pelanggan secara dinamis untuk bisa mengirimkan promosi yang paling relevan. Contoh halnya itu pekerja kantor di kota besar. Itu mendapatkan promo teh botol beli dua gratis satu khusus di jam makan siang. Di makan siang. Nah, ini apa maksudnya? Kan kalau diposisikan makan siang itu artinya dari beberapa dengan AI itu sudah mensegmenkan bahwa pada saat siang hari itu cuacanya itu sangat panas. Makanya setiap kali cobalah untuk melakukan dari beberapa produk minuman seperti teh botol, apalagi ini McD itu mempromosikan Coca-Cola Zero-nya setiap apa berorder di McD itu dari aplikasi itu dengan promosi Coca-Cola 0 rupiah di hari ini itu di tanggal 10/10 tahun double date. Apalagi tadi siang cuacanya begitu panas. Lah AI itu merespon, cobalah dengan menyebar promo itu di sekitaran kota besar. Banyak orang-orang yang di kota besar. Itu dengan cara apabila mereka cobalah beli teh dua, nanti bisa dapatkan satu teh gratis. Posisikanlah dengan di jam makan siang. Nah, makan siang panas lagi, pasti cocok lah untuk minum yang dingin-dingin itu. Selanjutnya, yang pilar kedua itu AI power CRM. Itu apa? Itu digunakan untuk mengubah sistem CRM, Customer Relationship Management dari sekadar database pasif menjadi otak penjualan proaktif, yang dimana memberikan wawasan kita dalam hal otomatisasi. Contoh halnya aplikasi AI Power CRM itu apa? Seperti tadi di video itu. Contoh halnya itu layanan pelanggan otomatis. Seperti halnya AI chatbot di WhatsApp Bapak Ibu yang pernah bertanya, contoh halnya itu kemarin itu di aplikasi chatbot WhatsApp BPJS. BPJS ketika kalian chat di luar jam kerja yang membalasin itu AI-nya. Seperti halnya kalau tidak di jam kerja kalian chat itu akan membalasnya dengan kata-kata mohon maaf hari ini untuk pekerjanya di BPJS sedang tidak aktif. Lebih baik bisa dihubungkan di hari besok untuk bertanya di jam bekerja yang langsung. Ketika kalian menjawab oke, akan dimasukkan ke nomor tiket pe- ke- untuk dijawab di lain besok harinya. Nah, itu AI chatbot di WhatsApp itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan umum. Halnya pelanggan 2 banding 7 secara instan. Seperti halnya kalau dari call center di Semarang itu, di daerah Gayam Sari itu ternyata jadi call center itu dituntut akan 24 jam dalam sehari. Nah, padahal kalau pakai tenaga manusia itu perlu halnya sip-sipan. Lanjutnya, kalau dengan menggunakan ini itu tanpa sip-sipan. Kalau ya jam kerja ya diganti dengan manusia, yang di luar jam kerja diganti dengan chatbot ini. Itu bisa digunakan untuk menjawab apakah
produk X halal atau di mana saya bisa membeli bumbu Y. Ini coba bertanya chatbot, mungkin produk teh. Apakah produk teh itu bisa halal? Tanyakan saja. Makanya sekarang kalau di WhatsApp itu ada Meta AI untuk bertanya-bertanya. Atau halnya di mana saya bisa membeli bumbu Y. Nah, nanti istilahnya itu dari ibu bingungan dalam hal mencari apa belanja bumbu. Tidak tahu membedakan mana laos, mana lengkuas. Tidak bisa membedakan mana kunir, kunir, mana kunci untuk bikin sayur bayam. Hmm. Di mana itu bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai masalah tersebut. Setelah itu layanan pelanggan otomatis yang kedua itu prediksi customer churn. Prediksi customer churn itu apa? AI yang mengidentifikasi pelanggan yang beresiko berhenti membeli dan memicu tindakan retensi. Ya, istilahnya kita harus mendeteksi apakah pelanggan itu benar-benar bisa diteruskan atau tidak, atau ada kendala retensi. Contoh halnya itu mengirimkan voucher diskon dengan kata kami itu rindu Anda. Mungkin bisa dimasukkan ke voucher Shopee, bisa keluar enggak. Biasanya kalau ini itu dikombinasi di beberapa merchant-merchant seperti hanya McD. McD itu biasanya dengan menyebar beberapa voucher, beberapa diskon ke pelanggan supaya besok order-order lagi. Walaupun dengan cara memberikan diskon. Lebih baik dikasihkan diskon daripada kehilangan satu pelanggan pun. Makanya eh, secara otomatis kepada pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi. Ini pun sendiri belum apa pengen saya cobakan untuk memprediksi beberapa apa pelanggan dari halnya itu kenapa kok dalam satu bulan itu dia mem- membeli itu satu minggu jadi bulan besoknya jadinya malah sebulan malah cuma order sekali. Lah, kalau dari saya, menurut saya lebih baik eh, disurvei satu-satu dari pelanggan itu permasalahan sebagaimana, kumpulkan dari data kualitatif. Selanjutnya dari data kualitatif itu kita analisis pakai chatbot untuk memberikan solusinya. Setelah itu keluar sebuah solusinya kita lakukan. Setelah kita lakukan coba praktekkan di masyarakat yang tadi berhenti pelanggan. Berikanlah coba menggunakan AI tersebut untuk istilahnya mengobati eh, rasa kecewanya dari pelanggan tersebut yang pada akhirnya membuat pelanggan itu tidak melakukan retensi membeli yang berulang secara otomatis kepada pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi. Selanjutnya, pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga itu analisis sentimen. Analisis sentimen itu apa? Itu digunakan menggunakan natural language processing untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan opini publik di media sosial, seperti halnya ulasan produk dan berita. Dalam aplikasi sentimen, analis sentimen ini, kita bisa digunakan untuk yang pertama, monitoring kesehatan merek, riset pasar, dan inovasi. Monitoring kesehatan merek itu apa? Itu memahami persepsi publik secara real time dan mendeteksi potensi krisis PR sejak dini.
Contoh halnya itu mendeteksi lonjakan sentimen negatif akibat keluhan yang viral tentang kemasan. Mungkinkan respon cepat. Nah, mendeteksi ini biasanya sering terjadi tergantung dari produk kalian itu sudah tersebar di medsos mana saja. Kalau umum itu biasanya sekarang ini udah merambah medsos medsos Threads yang dulunya itu bersaing dengan Twitter yang sekarang udah jadi X. Tapi sekarang ini kalau di x.com untuk anak-anak Gen Z sekarang ini ternyata tidak begitu tertarik untuk menggunakan x.com. Nah, jadi untuk menganalisisnya itu jadi lebih kurang. Ternyata malah anak Gen Z mainnya Threads. Nah, dan itu biasanya ada orang-orang itu seringkali kalau dalam hal mengoceh itu banyak menggunakan Threads itu. Itu sih masih belum saya mencoba untuk analisis sentimen apakah nanti halnya itu bisa scrap atau mengumpulkan beberapa komentar-komentarnya bisa dilakukan analisis. Selanjutnya, setelah monitoring kesehatan merek, kita belajar tentang riset pasar dan inovasi. Riset pasar dan inovasi itu apa? Yaitu mendapatkan wawasan secara otentik dari suara konsumen untuk memvalidasi ide atau produk baru. Contoh halnya itu analisis tren gaya hidup sentral di Twitter yang memperkuat keputusan untuk meluncurkan kecap manis rendah gula. Selanjutnya, visualisasi dampak bisnisnya. Yang pertama itu pilih pilar AI untuk melihat potensi meningkatkannya pada metrik bisnis utama. Dari hal personalisasi ini apa ditampilkan sebuah grafik seperti halnya ini konversi dari pelanggan itu sekitar 30%. Selanjutnya loyalitas pelanggan kita itu masih mencapai 45%. Maksudnya relevansi penawaran 25%. Relevansi penawaran itu istilahnya dari pelanggan itu ini kalau ditotalkan 30, 75, 25. Jadi halnya pasti di lapangan perlu adanya effort yang tinggi untuk menghadapi hal-hal pelanggan seperti halnya penawaran itu beberapa banyak pelanggan itu melakukan banyak nego, nego A, nego B, nego C. Lanjutnya seperti halnya mungkin kalau dalam bisnis peritailan atau penggrosiran itu biasanya banyak konsumen atau distributor itu minta penambahan potongan diskon, potongan diskon. Nah, itu kalau seandainya dikasih penambahan diskon itu bisa mengurangi angka 25% ini untuk bisa menempel ke sebuah loyalitas pelanggan ini lokalitasnya lebih tinggi. Selanjutnya tinggal ada PR-nya selanjutnya itu tentang konversi penjualan. Konversi penjualan dari semua produknya itu minta diperringkas produknya atau promosinya supaya bisa agak cocok lah dalam hal pengadaan barangnya. Ini secara personalisasi selanjutnya iPower CRM-nya itu bisa digunakan untuk menganalisis retensi pelanggan yang bisa menghasilkan 40%. Selanjutnya efisiensi layanan. Efisiensi layanan seperti chatbot itu semua layanannya itu otomatis
sekali chat langsung dibales tanpa menghindari penungguan. Ini sekitar 50%. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasionalnya forward sekitar 20%. Mungkin biaya langganan tiap hari, API, langganan setting, ngoban apa versi dan lain-lain. Selanjutnya analis sentimen. Analis sentimen itu apa? Kecepatan respon dari hal krisis. Krisisnya istilahnya di lapangan banyak produk-produknya yang sering digembar-gemborkan di lapangan. Kalau kemarin di PT Jamu Sido muncul itu untuk krisisnya itu di segi apa minuman energi Kuku Bima Energi, di mana responnya dari masyarakat. Kalau kita tahu bahwa Kuku Bima Energi itu tidak baik untuk dikonsumsi terus-menerus. Seperti halnya Marimas, ada yat-yat seperti itu. Mungkin dari masyarakat di Twitter itu bagaimana itu pendapatannya. Lanjutnya, setelah analisis sentimen, bisa digunakan untuk inovasi produk. Contoh halnya, ini sekitar halnya 25% bahwa perlu halnya inovasi produk itu supaya bisa menarik. Nah, kalau kemarin inovasi produknya dari PT Jamu Sido muncul, itu mencoba mengganti plastik dengan apa singkong, formula dari singkong. Dan akhirnya sudah mencoba, ternyata banyak sisi-sisinya itu ada lubangnya. Akhirnya tidak bisa dipakai dan diganti dengan akhirnya masih pakai aluminium foil untuk mengantisipasinya, seperti halnya dari program dari pemerintah untuk mengurangi eh, limbah plastik. Nah, tapi sekarang untuk limbah plastik, kalau dari pemerintahan yang pintar itu bisa diolah menjadi bahan bakar solar, minyak untuk menggerakkan kendaraan biodiesel seperti traktor, truk, dan lain-lain. Kalau itu dari pemerintahannya yang agak sadar untuk supaya lingkungannya itu tidak tercemar. Sampai-sampai itu kemarin eh, dari PT Danantara di Jawa Barat itu sudah halnya itu dalam hal membakar sampah, kan itu menghasilkan panas. Dari panasnya itu bisa juga dialirkan untuk menjadi tenaga listrik. Itu pun sudah diterapkan dari negara Singapura. Singapura itu kan untuk sampahnya itu dibakar terus terus menerus dan panasnya itu bisa mengaliri listrik. Lanjutnya abunya itu katanya itu untuk eh, itu menambahkan pulaunya Singapura, istilahnya menambah daratannya, bisa untuk menambah daratannya di Singapura. Istilahnya nanti apa pulaunya itu bisa jadi lebih besar dari tumpukan-tumpukan abu sampah itu. Lanjutnya, setelah inovasi produk, yaitu pemahaman pasar. Dari pasarnya itu bagaimana A, B, C, D, dan seterusnya. Coba tak coba untuk analis sentimen tentang tadi produk dari Ubima. Tak bentar ini tak tuh komentarnya. Halo, halo. Jelasin. Iya, Pak. Iya, Ada Pak. suaranya, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, tes tes tes. Kedengaran? Kayak Jelas, apa Pak, jelas, Pak. kecilan ya. Oke, oke. Dengar, Pak. Jelas, Pak.
Oke, nah coba kita ke sentimen ini. Itu sama trade. Ya, 5 energi. Ada. Ah, oke. Ternyata di Twitter tidak, tidak ada yang membahas. Ternyata ini
eh, adanya itu produk populer. Seperti halnya ini. Ternyata dari PT PLN Persero masih aktif X.com-nya untuk mengalami keluhan dari pelanggan. Ini penayangan. Nah, kalau dari Twitter, ini setiap komentar itu sudah dikasih dengan grok. Nah, dengan grok ini bisa otomatis langsung dibikinkan apa chatbot untuk kesimpulan. Nah, oke, yang bisa langsung merangkumkan dari chat itu. Nah, kutipan dari guru besar UGM ini nyoroti produk makan bergizi gratis menghadapi tantangan utama pada mekanisme pengiriman, bukan ide besarnya yang menyebabkan dan lain-lain. Oke, ini langsung ada dikasih dengan balasan dari pengguna. Balasan dari pengguna itu mencerminkan frustasi publik dengan dugaan korupsi dalam vendor. Nah, ini akhirnya dari komentar-komentarnya udah langsung dirakum bahwa itu balasannya itu ada yang menyatakan ada dugaan korupsi dan lain-lain. Coba dilihat. Ini padahal belum tak buka komentarnya. Ping.
eh, mana ya indikasi korupsi. Lah ini di SMA kantin itu ini mati gara-gara MBG, pengurangan ini protes bersih. Kenapa tidak diserahkan mereka diawasi guru? Tahu saja masalah kasih, tapi namanya proyek, apakah mereka mau lepas gitu saja? Nah, ini mendapatkan 39,4 penayangan. Ini sebuah kata yang indikasi bahwa tadi apa komentarnya bahwa MBG ini ada unsur-unsur korupsi dari pesannya itu. Hmm, Bisa langsung menganalisis sekarang tanpa halnya aplikasi pihak ketiga menganalisnya. Apalagi mungkin ini. Oh, oke, malah ini dari Menteri Purbaya mendukung bisa membantu orang tuanya supaya tet- membantu dari industri rokok supaya lebih produktif. Nah, coba dianalisis pakai ini Grok. Nah, langsung proses chatbotnya. Ah, nih, ini bukti ilmiah menghasilkan kesimpulan bahwa dari studi Nah, ini postingan ini adalah dari kelompok advokasi ini yang menyebutkan membahayakan kesehatan anak dengan memihak industri tembakau disertai infografis menampilkan nih lanjut latar Purbaya ini menahan cukai rokok, melindungi industri dan petani tembakau dari rokok ilegal yang melonjak akibat tarif tinggi sebelum privatisasi. Terus bukti ilmiah ini dari studi WHO itu menyatakan kenaikan cukai rokok hingga 10% bisa kurangi konsumsi 4 sampai 5% di kalangan remaja, selaras dengan data CSDI 2021 yang hitung kerugian ekonomi merokok sekitar 184 rupiah sampai 400